Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda kedua yaitu makep. Ya, makep yaitu garis yang menghubungkan dua kata seperti ini. Tapi karena ada makep ini, bisa suatu kata bisa berubah vokalnya. Contohnya ini, perhatikan nih. Kol pakai holem bisa menjadi kol. Ini o. Ini o, ini o. Suaranya. Jadi kol bisa menjadi kol kalau dikasih tanda makep. Ini contohnya. Kol. Jadi berubah karena ini ada makepnya, maka yang dipakai antara kul dan kol dipakailah kol ini. Ya. Jadi kol hayat. Kol hayat. Bedanya di sini. Ini o. Ya. Ini bukan a, bukan kames, tapi ini kames katup. Ya. Jadi ini kan harusnya ini kul. O. Ini kol. Sama. Tapi suaranya beda. Ini suara o, ini suara o. Ya, gitu. Misalnya kalau saya ini Daryanto pakai ini o. Kalau misalnya ini kul berarti pakai o. Nah, bedanya seperti itu. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara, ini tanda yang tanda garis horizon ini namanya makep, dipakai untuk menghubungkan dua kata menjadi satu. Kol hayat. Nah, begitu. Ini tanda yang kedua. Contoh berikutnya, kata mah bisa menjadi mah. Ini kamet berubah menjadi peteh. Kenapa berubah? Karena ada tanda makep pemakainya. Misalnya mah zikra. Harusnya pakai ini, tapi berubah menjadi peteh. Ini. Perubahan ini karena pengaruh dari tanda makep ini. Tanda makep membuat vokal berubah. Ya, seperti itu fungsi dari makep, yaitu tanda penghubung dari dua kata. Nah, lalu menjadi satu kesatuan. Ya, walaupun ini, nah tandanya seperti ini. Jadi ini menjadi gabung. Kalau diterjemahkan nanti ini y-nya itu double karena ada ini tanda seperti. Baik, saya rasa ini jelas. Satu lagi contoh supaya lebih jelas lagi. Contoh berikutnya, kata et, di mana et pakai sere menjadi et pakai segol. Kalau ada tanda makep, ini contohnya et ha adam. Ini et yang dipakai ini segol, ya, bukan sere, tapi yang dipakai adalah segol. Walaupun kata aslinya et ini, lalu karena dua kata terhubung dengan tanda makep ini, maka sere berubah menjadi segol. Ya, dari contoh-contoh ini mudah-mudahan Bapak Ibu dan Saudara
jelas mengerti fungsi dari tanda-tanda yang ada di tulisan Ibrani. Ya, kita akan lanjutkan ke tanda yang lain. Tanda berikutnya yaitu mapik. Ya, mapik. Jika huruf H ditempatkan di bagian akhir sebuah kata, maka H berfungsi sebagai vokal dan tidak dilafalkan. Namun, jika H masih ingin tetap difungsikan sebagai konsonan, maka H harus diberi mapik. Mapik merupakan titik di tengah-tengah huruf H. Ini mapik, titik di tengah-tengah huruf H, ya, yang mengindikasikan bahwa huruf tersebut masih berfungsi sebagai konsonan. Huruf akhir H yang diberi mapik ini dianggap sebagai huruf tenggorokan kuat, sama halnya dengan huruf het dan ayin. Dalam hal ini H digunakan untuk menutup sebuah suku kata. Contohnya, ya, nih, beresitah. Nah, ini mapiknya, ini tanda mapik. Ini berarti tetap sebagai konsonan. Tapi kalau ini tidak ada titik di tengah ini, tidak ada mapik, membacanya beresita. Ini kalau tidak pakai mapik berfungsi sebagai vokal karena ini di paling akhir. H ini bisa menjadi A, bisa menjadi vokal A, tetapi karena diberi titik di tengah, diberi tanda yaitu mapik, maka membacanya beresita. H ini sebagai konsonan, jadi tetap sebagai konsonan. Entah mau dipakai berisi apa, yang jelas ini bukan lagi vokal, tetapi ini adalah konsonan. Contoh lain, umlah. Nah, jadi ini mapiknya di sini. Ya. Terus ini misalnya lah, ini mapiknya. Zipal bah. Ini tanda ini adalah mapik yang membuat huruf H tidak menjadi vokal tapi menjadi konsonan. Tetap konsonan, tetap huruf H menjadi konsonan. Kalau H di akhir kata tidak ada maketnya, ini adalah vokal. Tanda berikutnya yaitu tanda objek langsung, yaitu at. At adalah tanda sebagai objek langsung. Objek langsung adalah sebuah kata benda yang menjadi objek langsung dari kata kerja dalam sebuah kalimat. Objek langsung dapat menjadi objek tertentu atau objek tak tentu. Jika dia merupakan objek tertentu, maka biasanya dia didahului dengan kata sandang at. Ya, at. Kata sandang ini digunakan sebagai tanda objek langsung. Kata sandang ini tidak perlu untuk diterjemahkan. At dapat ditulis secara terpisah dari objeknya. Nih contohnya. At has, ini ada eksporti. At hasamayim. At haaretz. Nah, at di sini
berfungsi sebagai kata sandang, yaitu objek langsung. Objek langsungnya adalah ini. Hasamayim, ini adalah langit. Jadi kata kerjanya di sini adalah bara, atau Tuhan menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi. Nah, maka dipakai at terpisah, ya. Jadi ini menandakan ini loh, apa yang diciptakan Tuhan, yaitu langit. Ini kata ini dan bumi. Demikian, ini penggunaan kata sandang. Namun juga dapat ditulis secara tidak terpisah dengan kata benda objek yang disertainya, tapi harus memakai apa? Memakai makep. Makep tadi apa? Tanda penghubung. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini contoh kalau pakai tanda penghubung at, tadi sudah kita bahas. At yang pakai sere akan berubah memakai segol. Ini tetap at. Karena apa? Karena pengaruh dari tanda makep, ya. Lalu ini hammaor. Ham ini .m, ham maor. Nah, di sini hanya kita membicarakan tentang ini tanda objek langsung. Objek langsung bisa pakai at seperti ini tanpa makep, tetapi bisa saja digabung memakai tanda makep. Kalau pakai tanda makep, at yang pakai sere berubah pakai segol. Ini saja penjelasannya. Jadi kata sandang at ini bisa berubah menjadi at seperti ini karena ada tanda penghubung tadi, yaitu makep. Ya, semoga sangat jelas penjelasan ini. Kita lanjutkan dengan tanda lain. Tanda berikutnya action, ya. Jadi selain sistem vokal, para ahli Yahudi juga memperkenalkan sistem tanda action yang ditambahkan pada vokalisasi teks. Tanda-tanda action dapat kita jumpai di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 yang dikutip tersebut di sini. Beresip bara Elohim. Ini tanda action. At hasamayim bu'at ha'arets. Ini tanda. Jadi ada dua tanda di sini action. Ini dan ini. Yang seperti V kebalik ini namanya atnak. Yang seperti huruf I atau angka 1 ini namanya siluk. Ya, itu ya. Jadi kita sudah jelas nanti apa fungsi mereka. Nanti kita akan tindak lanjuti, yaitu bagaimana pemberian action dan apa gunanya action. Pemberian action itu memiliki 3 fungsi, ya. Yang pertama untuk memberikan tekanan, ya, untuk memberi tekanan pada suku kata dalam sebuah kata. Ini contohnya Elohim, ya, Elohim. Ini Elohim. Nah, tanda seperti huruf V terbalik ini namanya atna. Nah,
Kemudian kata Elohim ini mendapat tekanan pada sukata terakhir yang dikenal dengan nama Milra. Nih, ini ditaruh di suku terakhir, Him. Nah, ini selain namanya tadi adalah anak, tapi ini menandai suku akhir itu adalah Milra. Ya, jadi fungsinya im ini memberi tekanan. Lalu kata haaretz, actionnya ini, ya, ini action. Namanya siluk. Ini siluk. Nah, siluk itu mendapat tekanan pada suku kata pertama yang dikenal dengan nama mil-el. Ini mil-el namanya. Ya, seperti itu. Jadi ini ada tekanan. Haaretz. Ya. Elohim. Nah, begitu. Jadi himnya ini yang mendapat tekanan. Jadi ini fungsi daripada action yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda untuk mengatur pelaguan. Kalau nanti kita akan MTQ kayak orang itu, nanti lagu bisa dilagu-lagukan seperti itu ya. Sebagai tanda untuk mengatur pelaguan teks-teks Alkitab yang dibacakan di sinagogi. Sebagai catatan, karena teks Alkitab yang terdapat di sinagogi hanya teks-teks konsonan saja, maka pembacaan teks yang dinyanyikan berdasarkan action-action tersebut hanya berdasarkan tradisi lisan yang terpelihara. Jadi pemberian action ini barusan. Jadi dulu nggak ada action-action seperti ini, nggak ada. Dulu adanya hanya konsonan, vokal aja nggak ada, action juga nggak ada. Tetapi kebutuhan zaman, maka para ahli orang Israel, para masyora, membuatlah vokal dan action. Fungsi action yang ketiga yaitu tanda action menjadi bagian penting, ya, menjadi bagian penting di dalam mengeksegesa teks Ibrani Perjanjian Lama. Karena tanda-tanda action tersebut dapat berfungsi sebagai tanda pemisah kata atau disjungsi, atau sebagai tanda penyambung kata konjungsi. Tanda-tanda action tersebut dapat menolong kita mengidentifikasi bagian-bagian anak kalimat dari sebuah kalimat. Terdapat dua tanda action disjungsi yang utama, yaitu atnak, ini atnak, dan siluk, ini siluk. Atnak merupakan tanda yang ditempatkan pada bagian akhir dari anak kalimat pertama, kedua, dan seterusnya. Sedangkan siluk merupakan tanda yang ditempatkan di bagian akhir dari anak kalimat terakhir dalam satu kalimat. Bagian yang diakhiri dengan siluk biasanya ditandai juga dengan sof pasuk. Nih sof pasuk itu ini tanda ini. Ini titik 2 ini sof pasuk, yaitu akhir kalimat. Jadi dapat dibandingkan bahwa atnak seperti tanda koma dalam bahasa Indonesia, sedangkan siluk seperti tanda titik. Nah, contoh paling jelas dapat kita jumpai tadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang sudah kita bahas tadi. Ya, pasti ini ada tanda ini. Ini berarti akhir. Kalau akhir berarti tandanya adalah ini siluk. Dan ini juga tanda bagian. Jadi bagian-bagian dari kalimat bisa kita lihat ini ada dua tanda. Bisa koma, bisa ini titik. Ya. Seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, fungsi dari yang namanya
action. Nah, jadi kalau diterjemahkan maka gini. Kejadian 1 tadi kan merupakan 2 bagian anak kalimat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ada yang lanjutnya, ada terusan khusus dalam membubuhkan atnak dan siluk. Vokal yang diberi kedua tanda ini harus vokal panjang. Namun jika yang dipunyai adalah vokal pendek, maka harus dipanjangkan vokalnya. Ini ditaruh di bawah vokal panjang. Ini semua vokal panjang. Kalau seandainya nggak panjang ya dirubah, vokalnya menjadi dinaikkan atau. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara cara pemakaian action. Kita ada 2 action ini sebagai, kalau kita di bahasa Indonesia sebagai koma dan titik, misalnya seperti itu. Jadi ini hanya menandai ini anak kalimat, ini bagian atau kalimat dan itu, dan pemakaiannya selalu di bersamaan atau di bawah vokalnya adalah vokal panjang. Ini ciri khas atnak dan siluk. Ya, seperti itu fungsi 3 fungsi dari action. Ya, 3 fungsi tadi. Saya ulangi, fungsi pertama yaitu untuk memberi tekanan pada suku kata dalam sebuah kata. Yang kedua adalah pengatur pelaguan, ya. Gaya lagunya itu bagaimana? Itu diatur oleh tanda itu tadi, diatur oleh action. Fungsi yang ketiga yaitu membantu kita nanti menentukan ini kalimat, anak kalimat itu ada di action ini tadi, yaitu baik siluk maupun atnak. Selain atnak dan siluk tadi ada 3 action, yaitu segolta, segefkaton, dan rebia. Ini yang segolta saya cari susah, tapi tandanya nanti seperti ini. Kalau ada tanda di atas huruf seperti ini, kalau saudara ketemu namanya segolta. Segefkaton itu titik 2 seperti ini. Nah, saya menemukan nih di dalam Elohim. Nah, di atas huruf H inilah kita menemukan action zegefkaton. Lalu action rebia kita temukan di atas huruf alef dari kata whaarets. Ini kalau ada titik di atas ini 1, berarti namanya rebia. Kalau titik 2 itu zegefkaton. Kalau titik 3 segolta, tapi yang segolta belum saya ketemukan di dalam kitab Kejadian. Tapi yang perlu kita tahu, seandainya saudara nanti menemukan tanda seperti titik 3 ini namanya action segolta. Kalau hanya menemukan titik 2 seperti di atas huruf I ini namanya zegefkaton. Kalau titik 1 seperti ini namanya rebia. Ya, rebia di atas huruf titik 1 titik di atas huruf, 2 titik di atas huruf, 3, tapi saya belum menemukan ini. Cari sendiri nanti kalau ada titik 3 di atas huruf, yaitu namanya segolta. Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, tanda action selanjutnya yaitu nanti kita menemukan yaitu metek. Metek adalah garis vertikal pendek. Di metek yang dibuat seperti siluk, ya. Jika siluk hanya dipakai untuk menutup sebuah kalimat, tetapi metek bukan berfungsi sebagai penutup kalimat, tetapi dia mempunyai fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanda untuk menandai vokal panjang yang ditekan di dalam rangkaian vokal panjang lainnya. Ya, jadi
Ini metek adalah tanda untuk menandai vokal panjang yang ditekan di dalam rangkaian vokal panjang yang lain. Ini contohnya larakia. Nih, di sini ini namanya ini metek, menekan vokal panjang. Lalu ini leminehem. Ini namanya metek di sini. Ini penekanan pada vokal panjang. Terus ini haromesek, ditaruh di. Jadi inilah metek yang berfungsi bukan untuk penutup kalimat, tetapi hanya untuk satu, menandai vokal panjang yang ditekan. Ya, itu pertama. Ya, nanti fungsi metek yang berikutnya adalah metek sering digunakan dengan vokal pendek yang diletakkan sebelum sewa. Ini contohnya ulah habdil. Ya, ini meteknya di sini. Terus ini damah. Nih letaknya. Terus ini baase. Nah, ya. Jadi ini itu metek digunakan dengan vokal pendek. Ya, terus yang berikutnya yaitu nanti metek digunakan dengan vokal pendek atau panjang yang diletakkan sebelum sewa vokal sederhana. Jadi kalau ada seperti itu nanti sewanya tidak berbunyi. Sewa vokal sederhana itu kalau tidak disertai metek, maka sewa yang ada adalah sewa tak berbunyi. Saya ulangi, metek dapat digunakan dengan vokal pendek atau panjang yang diletakkan sebelum sewa vokal sederhana. Kalau tidak disertai metek, maka sewa yang ada adalah sewa tak berbunyi. Ini contoh wawu peteh, berarti wa. Yot, ini namanya sewa. Ini meteknya di sini. Nah, berarti sewa. Nah, terus ini he, ini hirek yot, maka dibaca wayehi. Ya, wayehi. Lah, seandainya ini tidak ada meteknya, sewa ini tidak dibaca. Bisa wai-hi, tapi karena ada metek, maka dibacalah wayehi. Begitu. Lalu yang contoh berikutnya, ini tat se. Ya. Kala ini pakai ini berarti tat se. Ini meteknya di sini ya, tat se. Dah, pokoknya jelas. Jadi kalau ada meteknya, tanda itu membuat. Nah, letaknya tadi baik di vokal pendek atau vokal panjang. Kalau di depan sewa seperti ini, sewanya itu dibaca, yaitu wazhi. Ini karena tidak, ini berarti tat se. Nah, begitu. Ini karena tidak pakai siluk, maka ini sewanya tidak dibaca. Tapi kalau ini ada siluknya, berarti ini merupakan yewayehi. Ini
tatse. Ya, jelas sekali. Kita terakhir yaitu metek dapat digunakan dengan vokal panjang tak berubah yang ditempatkan sebelum maket. Contoh betel, betel. Jadi ini tidak berubah, stereot tetap menjadi ini. Ini tidak pakai segol. Terus ini ki a far. Karena ini tidak ada dages lenenya di sini, berarti ini dibaca F. Jadi afar. Ki tetap tidak berubah. Ya, karena apa tidak berubah? Karena ada maket. Ya, ada maketnya sehingga ini tidak berubah. Ki altah. Ki alta. Ya. Ki alta ini. Jadi kalau ada maketnya ini vokalnya tidak berubah. Karena apa? Ada metek. Kalau ada metek vokal ini tidak berubah. Ini fungsi metek yaitu ada A, B, C, D. Kita sudah belajar tentang tanda-tanda pada pelajaran 3. Saya akhiri dulu sampai sekian. Kita lanjutkan dengan pelajaran 4 hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.